Hai teman-teman, hari ini Kak Kiki akan bercerita tentang dolphin si anak baik. Di suatu lautan biru yang tenang, hiduplah seekor lumba-lumba lucu yang bernama dolphin. Ia tinggal bersama ibunya, si ibu Lucy. Dolphin memiliki tubuh berwarna biru yang kecil dan menggemaskan. Ekornya sangat pendek, begitu juga dengan ibunya. Ibunya memiliki tubuh berwarna pink yang kurus, cantik, dan gemulai. Namun, mereka tidak hanya tinggal berdua. Dolphin juga tinggal bersama Raju, si ikan dori biru dan kuning yang menggemaskan. Senyumnya sangat menghiasi hari-harinya. Kemudian ada juga si Lilu, bintang laut yang berwarna kuning menggemaskan dengan matanya yang tajam dan senyum yang lucu. Mereka berdua berteman baik dengan si dolphin lumba-lumba biru ini. Namun di sisi lain ada juga yang membenci keberadaan si dolphin, yaitu si Tarno. Hiu galak dan garang ini sangat membenci keberadaan si dolphin karena dolphin itu sangat disayangi dan dicintai oleh teman-temannya. Sedangkan si Tarno ini tidak mendapatkan itu karena si Tarno ini adalah hiu yang jahat. Kemudian di sana juga ada kerang raksasa. Kerang ini biasa dipanggil oleh penghuni laut sebagai Tuan Mudandon. Kerang raksasa ini terkenal sebagai kerang yang dermawan, berwibawa, dan suka menolong sesama. Kekayaannya sangat banyak, namun ia tidak lalai. Menurutnya, harta yang ia miliki juga harus dibagikan untuk membantu sesama makhluk yang ada di laut. Suatu pagi, dolphin ingin berenang menuju ke teluk yang damai. Di sana teman-temannya sudah menunggu untuk bermain. Sepanjang perjalanan, dolphin selalu bernyanyi dengan riang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, dor dor. Namun di tengah perjalanan ia menemukan si Lilu, bintang laut yang menggemaskan ini terkapar di atas botol-botol sampah plastik yang manusia buang di dalam laut. "Tolong aku, dolphin! Dolphin, tolong aku!" Dolphin lalu bergegas menuju ke tempat Lilu. "Hai Lilu, ada apa? Kenapa kamu bisa terdampar di sini?" "Manusia itu membuang botol-botol ke dalam lautan sehingga melukai tubuhku." "Ya ampun, ayo aku akan antar kamu pulang dan bereskan luka-luka di tubuhmu." Mereka berjalan ke arah rumahnya Lilu. Di tengah perjalanan, Lilu berkata, "Aku sangat kesal dengan manusia-manusia itu. Apakah di atas permukaan itu tidak ada tempat sampah sehingga mereka membuang botol-botolnya ke dalam lautan?" "Sudahlah, bersabar, ayo aku akan bantu bersihkan luka-lukamu." Sesampainya di rumah Lilu, dolphin bergegas untuk membersihkan luka-luka yang ada di badan Lilu. Kemudian Lilu juga bilang, "Hai Lilu, ayo kita berangkat ke teluk yang damai. Aku ingin bermain bersama Dori di sana." Badanku masih sangat sakit, aku istirahat dulu deh." "Baiklah Lilu, selamat istirahat, bye." Kemudian dolphin melanjutkan perjalanannya menuju teluk yang damai dan bermain bersama Raju. Keesokan harinya, sang ibu Lucy menyuruh dolphin untuk pergi menemui paman yang ada di seberang teluk damai. "Dolphin, anakku sayang, dolphin, pergilah ke teluk yang damai itu dan menemui pamanmu untuk mengambil pewarna makanan yang ia tawarkan kemarin." "Baik, ibuku cantik, berangkat dulu ya, bye. Hati-hati anakku." Di perjalanan ternyata dolphin menemukan Dori yang telah terkapar lemas, badannya terlilit oleh ilalang-ilalang yang sangat kuat itu. Tolong, dolphin, tolong aku." "Hai, Raju, kenapa Raju? Raju, astaga,
aku akan bantu untuk bersihkan ilalang-ilalang ini." Setelah itu, Dolphin dan Raju bermain bersama hingga Dolphin lupa kalau dia harus bertemu dengan pamannya dan mengambil pewarna makanan titipan ibunya. Dolphin bilang kepada Raju, "Astaga Raju, aku harus menemui pamanku untuk mengambil pewarna makanan titipan ibuku. Ibuku pasti sudah sangat menunggu lama di rumah." "Baiklah Dolphin, hati-hati ya." Kemudian Dolphin pergi ke rumah pamannya untuk mengambil pewarna makanan titipan ibunya. Suatu pagi, Raju dan juga Lilu sedang berkumpul di depan karang yang besar. Mereka bergembira sedang bercanda-canda. Kemudian tiba-tiba datanglah si Tarno. Hai Lilu dan Raju, kalian sudah mendengar kabar terbaru hari ini?" "Kabar apa Tarno?" "Kalian tahu teman baik kalian yang bernama Dolphin itu ternyata hanya berpura-pura baik loh." "Hah? Tidak mungkin. Dolphin memang anak yang baik." "Tidak, aku melihatnya tadi pagi. Ia telah mencuri kerang mutiara milik raksasa besar." "Ah, tidak mungkin. Tidak mungkin si Dolphin melakukan itu." "Ais, kalian ini tidak percaya ya sudahlah. Aku sudah melihatnya tadi pagi dengan mata kepalaku sendiri." "Hah?" Raju dan Lilu tidak percaya. Tapi mereka juga di hadapan fakta bahwa si Tarno telah melihat si Dolphin mengambil kerang mutiara milik si Tuan Mudandon. Kemudian datanglah si Dolphin ini untuk bermain bersama Tarno dan Lilu seperti biasanya. "Hai Lilu, hai Raju, hai Lilu, kenapa kalian tidak menjawab sapaanku? Apakah aku ada salah dengan kalian?" "Hai Lilu, hai Dolphin, kau tidak usah berpura-pura baik lagi kepada kami." "Hah? Apa maksud kalian?" kata Dolphin. Lilu dan Raju marah, kesal. "Kamu telah mengambil kerang mutiara milik si Tuan Mudandon. Tuan Mudandon itu adalah penguasa di lautan ini. Kau harus menghormatinya. Kenapa malah kau ambil kerang mutiara miliknya?" "Tidak, aku tidak mengambilnya. Kalian kok bisa bicara seperti itu kepadaku? Aku tidak pernah berniat berjahat untuk siapapun." "Sudahlah, kami sudah tak percaya lagi kepadamu." Dolphin menangis karena teman-temannya nggak ada yang percaya sama perkataannya dia. Dolphin menangis dan berlari ke tempat ibunya. Ibu, tolong aku. Kenapa anakku sayang? Kenapa?" Ibu Lucy memberikan pelukan yang hangat kepada Dolphin. "Mereka tidak mempercayaiku. Mereka memfitnah aku. Katanya aku mengambil kerang mutiara, Bu. Padahal aku tidak melakukannya, Bu." "Ibu percaya kepadamu, Nak. Segeralah temui Tuan Mudandon untuk meminta penjelasannya." "Tapi bagaimana ketika mereka tidak percaya lagi kepadaku, Bun?" "Tenanglah, Nak. Kebenaran pasti akan terungkap dan kebenaran akan pasti menang." "Baik, Ibu. Aku akan menemui Tuan Mudandon." Sesampainya di rumah Tuan Mudandon, Dolphin mengetuk pintu rumahnya. Tuan muda, keluarlah." "Halo Dolphin, ada apa? Kenapa kau sangat tergesa-gesa datang kemari?" "Tuan muda, apakah benar kerang milikmu hilang?" "Tidak, kerang mutiaraku berada di jauh dalam rumahku. Tidak ada siapapun yang bisa mengambilnya kecuali aku seorang. Aku telah difitnah oleh seseorang yang tidak aku ketahui. Aku difitnah mengambil kerang milikmu, Tuan. Tolong bantu aku menjelaskan kepada mereka." "Baiklah, ayo kita berkumpul di teluk yang damai itu." Semua telah dikumpulkan di dalam teluk yang damai itu. "Tuan muda, bantulah aku menjelaskan." "Baik Dolphin, aku akan bantu." "Wahai seluruh penghuni lautan, Dolphin tidak mengambil kerang mutiara milikku dan kerang mutiara itu tidak hilang. Jadi berita yang tersebar itu tidak benar." "Wah,
Teman-temannya semua kaget dan tidak percaya, dan memang mereka juga masih ragu kalau dolphin yang mengambilnya. Kemudian Tuan Muda berkata, "Siapapun kamu yang menuduh anak baik ini, keluarlah." Kemudian si Tarno datang dengan menundukkan kepala. "Maafkan aku dolphin, aku telah memfitnah dirimu." "Kenapa kamu melakukan itu, Tarno? Aku tidak pernah punya salah kepadamu." "Aku hanya iri kepadamu, dolphin. Semua orang berpihak kepadamu dan menyayangi kamu, sedangkan aku tidak bisa mendapatkan itu." Kerang raksasa si Tuan Muda Don ini memberi nasihat kepada Tarno. "Sudahlah Tarno, ubah sikap burukmu itu. Belajarlah untuk menghargai dan menolong teman-temanmu. Pasti mereka juga akan menyayangimu." "Baik kerang raksasa, aku akan berubah menjadi yang lebih baik. Maafkan aku dolphin, maafkan aku teman-temanku. Aku berjanji aku akan berubah menjadi yang lebih baik." Dan itu tadi adalah cerita dari Kak Kiki tentang si dolphin anak baik. Teman-teman, jangan sampai kalian meniru sikap si Tarno ya, yang jahat, suka menfitnah orang. Itu tidak baik. Lebih baik kita berteman bersama, bermain bersama, dan bye!